Baik, segmen ini merupakan segmen terakhir perbincangan kita mengenai hal ini. Jadi mungkin saya akan berikan kesempatan pendek-pendek singkat-singkat kepada Pak narasumber, Pak Yai terlebih dahulu mungkin. Baik, pada akhirnya saya setuju bahwa yang bisa diintervensi oleh negara tentang itu semua itu ya memang negara harus intervensi. Contoh yang bisa diintervensi oleh negara itu adalah legalisasi organisasi LGBT. Itu kan negara tidak boleh melakukan itu. Tidak perlu negara melegalisasi adanya organisasi LGBT atau legalisasi pernikahan sesama jenis. Nah ini juga wilayah negara, pemerintah boleh melarang, tidak ada legalisasi. Jadi kita tidak ingin juga negara ini terlalu liberal seperti beberapa negara yang melegalisasi pernikahan sesama jenis atau melegalisasi organisasi LGBT. Tidak perlu. Nah tapi bahwa kita ini harus memiliki cara pandang yang humanis terhadap kelompok itu, iya, sehingga tidak terjadi diskriminasi, bahkan tidak terjadi stigma dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan kalau bukan di setiap keluarga, ada keluarga yang kemudian salah satu anggotanya itu menjadi bagian dari LGBT. Itu kalau dinarasikan sebagai secara negatif, itu kadang-kadang mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Banyak kasus akhirnya mereka lari dari rumah. Di jalanan, ngamen, ketemu sama-sama komunitasnya. Akhirnya melakukan hubungan seks sesama jenis yang tidak terkontrol. Maka lahirlah berbagai fenomena sosial atau penyakit sosial. Penyakit yang kemudian seringkali disinyalir itu seperti AIDS dan lain sebagainya. Tidak terkontrol lagi. Gitu loh. Jadi bagi saya harus ada cara pandang yang simpatik. Apakah ini kodrat atau bukan kodrat, itu tadi saya sering tanya kepada mereka. Kalau mereka bisa memilih, itu sebagian yang pernah saya tanya. Mereka akan memiliki orientasi seksual seperti kebanyakan orang. Baik, baik. Kemudian juga pada penutup dari Pak Anwar Abbas, silakan Pak. Ya kalau bagi saya ya negara tidak boleh mentolerir praktik LGBT. Oleh karena itu karena LGBT itu adalah penyimpangan dari kodrat. Oleh karena itu tugas kita bersama lah, tidak hanya tugas masyarakat dan keluarga, tapi juga tugas pemerintah membimbing mereka, mengarahkan mereka supaya kembali kepada kodratnya agar mereka bisa hidup aman, tentram, damai dan bahagia. Oleh karena itu bagi saya negara tidak boleh berlepas tangan. Oleh karena itu juga lah sebabnya mengapa saya tidak mentolerir ada konser Coldplay. Karena kalau seandainya konser itu kita perbolehkan, maka berarti kita memberi ruang kepada gerakan LGBT untuk mempromosikan perilaku menyimpang tersebut gitu. Oleh karena itu bagi saya ya terus terang saja, jika pemerintah mentolerir konser Coldplay, maka berarti pemerintah memberi ruang kepada LGBT untuk tumbuh dan berkembang di negeri yang berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan Undang-Undang 45 di mana pasal 329 ayat 1 3 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu tidak boleh ada konser-konser ya di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama, apakah itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Padahal kan masih banyak konser-konser lain ya, musik-musik lain yang bisa kita terima. Kenapa tidak yang sesuai dengan falsafah bangsa kita saja yang kita undang begitu? Itu bagi saya sebuah pertanyaan besar. Ada apa dan mau apa negara ini? Gitu. Padahal dampak dan implikasinya luar biasa ini. Saya sudah berkonsultasi dengan psikolog ya. Kira-kira apa dampak kalau seandainya Coldplay ini diselenggarakan? Kata mereka begini, kalau para pendukung fanatiknya Pak Abbas, mereka akan meniru segala tingkah lakunya serta pandangan dari para pemain Coldplay ini. Kalau mereka pendukung LGBT, mereka akan menjadi pendukung LGBT gitu. Dan yang paling merisaukan para psikolog adalah anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri. Maka tidak mustahil ya anak-anak remaja kita akan terpengaruh oleh Coldplay ini, konser musik ini, sehingga akhirnya ya LGBT di negeri ini tumbuh dengan subur dan berarti. Kalau itu terjadi ya, maka negeri ini menurut saya akan menjadi negeri yang masyarakatnya tidak lagi berakhlak dan bermoral ya. Karena menurut saya penyimpangan dari kodrat itu adalah tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi kita. Baik, terima kasih. Baik Pak Anwar.
Singkat saja mungkin Mas Heri, terakhir. Ya, mungkin dorongannya begini, pemerintah punya sikap tegas ya, ekstrem kiri atau kanan, tapi tidak selalu di tengah saja. Agar ini jelas sebenarnya posisi pemerintah terkait dengan hal ini apa, menolakkah atau menyatakan pendapat yang lain kah, sehingga ini tidak menjadi diskursus dari publik yang tidak menemui ujung kan, Ya, gitu betul. kan. Dan ada konsekuensi logis dan yuridis jika misalnya LGBT ini diatur dalam hukum positif kita. Karena bicara tentang regulasi, di ujungnya ada penegakan hukumnya. Harus difikirkan betul ini. Masalah SDM, masalah katakanlah penumpukan perkara terkait hal ini, bagaimana penyikapannya. Jangan sampai ada regulasinya, tapi penegakan hukumnya ternyata tidak kemudian selaras dengan regulasi itu sendiri. Jangan-jangan itu hanya tertulis ada, tapi kemudian pada pelaksanaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini juga satu dilematisasi dalam penegakan hukum menurut saya. Jadi perlu dihitung kembali dan kemudian perlu pernyataan sikap yang tegas dan jelas yang clear dari pemerintah terkait hal ini. Baik, Mas Heri terima kasih, Pak Yai juga terima kasih, Pak Anwar Sama-sama. Abbas juga terima kasih sudah berkenan untuk bisa berbincang-bincang mendiskusikan masalah hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.